Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattahi alim wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama sekali kita baru bertemu lagi di bulan Syawal ini. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan saum kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, bisa bertemu lagi sampai di bulan Ramadan yang berikutnya, 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 berikutnya dan seterusnya. Em, Amin ya rabbal alamin. punya Taqabbalallahu ya karim. Kullu amin wa antum bi khair Ustaz. antum bi khair, alhamdulillah. Sama-sama katanya, maafkan segala khilaf, insyaallah. Baik, suara saya cukup jelas di sini. Insya Allah jelas. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran, tapi sebelumnya saya mau tanya ke ummahat atau ikhwan akhwat, kira-kira kita sudah sampai di pelajaran tentang apa nih? Mungkin perlu pemanasan lagi ya. Saya bikin latihan-latihan. Afwan Ustadz, kalau saya belum bisa jawab karena masih di mudik, jadi nggak ada buku. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Menyimak aja nggak apa-apa. Iya. Jadi apa namanya? Kita menyimak yang lain pun insya Allah sudah jadi ilmu buat kita. Saya bikin soal, nanti kita bahas sama-sama aja. Misalnya soalnya, misalnya lam lam yuh lam yukrom al kafiru fi al akhirati. Nah ini lam yukrom. Nah ini insya Allah mudah-mudahan bisa saya share file ini di grup buat bahan murojaah. Lam tidak yukron, tidak dimuliakan. Siapa? Al kafiru, orang kafir. Fil akhirati, di akhirat. Oke. Kita mulai dari lam. Apa itu lam? Harfu jazm ya? Harap jazm, betul. Lam harap jazm. Kemudian yukrom apa? Yukrom itu Yang berarti mudhari. apa fiil ini pasif itu Ustadz? Nah, Yang kita mudhari. cukup mengatakan fi'il mudhari pun tidak apa-apa. Oh, Kalau apa ya? ditambahkan majhul, pasif, boleh. Majhul boleh ya? Tambahkan misalnya fi'il mudhari majhul, majhul itu Majhul. pasif. Ya Ustadz. Fi'il Hmm. mudhari majhul ya? Rafa nasab atau jazm? Jazm. Jazm karena ada lam. Tanda jazm Amil. apa? Apa tanda Tanda sukunnya? jazm sukun. Nah, di mim ini sukun. Al-kafiru sebagai apa? Berarti naibul fa'il ya Ustadz? Naibul fa'il. Kalau kalimat pasif, subjeknya itu naibul fa'il.
Ya. Oh ya, berarti kemarin ini ya, Ustadz ya, tentang ini ya, Ustadz ya. Naibul fa'il. Iya. Naibul fa'il rafa nasab atau jar? Rofa, Harus rafa. Jenis isim mufrad, tanda rafa doma, dhamma. Fi harfu jar, al-akhirati majrur, majrur oleh i'rabnya harus jar isim jar, isim mufrad, mufrad tanda jar kasroh. kasrah. Baik. Baik. Nah ini ya, ini yang pertama. Contoh lagi berikutnya. Saya bikin soal lagi. Misalnya misalnya mencintai habat mencintai al-ummu ibu uladah anak-anaknya. Ibu mencintai anak-anaknya. Eh, habat mencintai al-ummu ibu auladaha anak-anaknya. Tamam. Ahabba dulu apa? Fi'il madi, Fi'il madi. Mabni apa? fathah, fathah, Tamam, mabni fathah. Habba fi'il madi mabni fathah. Tak itu apa namanya? Eh, ini perempuan, apa sih Tanda. saya? Tanda Tak perempuan, ini atau tanda muannas. Tamam. Al-ummu eh, fa'il, il. I'rabnya rufa. rofa, Isim mufrad, doma, tandanya dhammah. Aulada anak-anak. Apa tuh kedudukannya anak-anak? maf'ul bih, Ulbih. Ulbih harus nasab. Sob. Jamak taksir, Hmm, jamak taksir ya, ya betul. Tanda nasab. fathah, fathah, Dan dia sebagai apa? mudhof, Haknya berarti mudhof ilaih, domir muttasil. Mabni sil, apa? fathah, Sukun. sukun alif ya, Alif. Alif itu mati. ya. Nah, ini soal yang berikutnya. Lagi. Bikin lagi. Misalnya, kepala sekolah itu ghaniyun. Orang yang kaya. Modul madrasati, kepala sekolah itu adalah ghaniyun, orang yang kaya. Umpamanya gitu. Atau mungkin kita boleh bilang mudir syarikah ya, pimpinan perusahaan. Mudir itu pimpinan. Kalau pimpinan sekolah ya kepala sekolah. Pimpinan atau kepala sekolah. Sekolah itu orang yang kaya. Ghani orang kaya. Mudiru sebagai apa? Mubtada, Mubtada. Apa artinya sebagai mubtada? eh,
Isim yang Oh, menjadi awal kalimat. Itu kalimatnya. namanya mubtada. Isim kalau awal kan kalau di atas tuh ada selalu fiil kita mengawali. Kalau ini langsung isim di awal kalimat itu namanya mubtada. Kedudukannya itu adalah mubtada. Mubtada itu rofa nasab atau jar? Rofa, Mubtada harus rofa. Jenis isim mufrad, tanda rofa doma. Sebagai mudof ya, Ustaz. dan sebagai mudhaf. Al-madrasati Mudofun ilaih. mudhaf ilaih. Rofa nasab atau jar? Jer, Ya. Isim apa? mufrad, Tanda jar. kasroh, Baniyun. khobar, Rofa. Ya, robnya harus rofa. Fa, Isim. mufrad, Tanda rofa. doma. Baik. Itu ya. Nah, lagi. Sekarang agak Ustaz, kita Ustaz, tambah. Ustadz, walaupun tanwin dia misalnya domaten gitu tetap dia dibilangnya domah ya Ustadz. Domah aja. Oh, mm, Kita jangan bilang domatain tapi domah aja. domah ya. Sekarang kita tingkatkan kesulitannya. Kita tambah. Misalnya walada. Misalnya kana dan inna sudah belum? Belum Ustadz. Belum. Kayaknya belum deh. Belum. Mubtada khobar sudah belum ini? Udah. Udah. Betul sudah. Yang lain gimana? Sudah belum? Ini yang kedua, ini kan yang kedua ya, Ini yang Al-Munir 2 kedua. ya. Al-Munir 2. Sudah. Amoni satu, Amoni satu bukannya udah. Al-Munir 1 itu sampai sebelum fi'il tuh. Sampai isim dari aspek yang lain. 1A. Ini Al-Munir level 2. Level 1, level 2. Yang mubtada khobar sudah belum? Yang lain? Masih ingat? Atau perlu diulang? Gitu. Jadi, Diulang. diulang ya. Jadi Hmm. kalimat sempurna itu, ya, kalimat sempurna. Nanti ya kalau yang ahad sepertinya sudah hampir selesai atau malah tinggal satu pertemuan lagi kalau tidak salah. Jadi kalimat sempurna ada yang diawali dengan fiil seperti ini misalnya. Jalasa duduk. Siapa? Zaidun. Jalasa fiil madi. Zaidun fa'il. Jadi fiil fa'il. Fiilnya aktif ini. Ini fa'il Zaidun. Ada misalnya model pasif. Misalnya duriba. Dipukul. Dipukul. Siapa? Zaidun Zaid. Kalau ini Zaidun sebagai apa? Fa'il. Kalau yang di Kan? atas, yang ini sebagai naibul fa'il. Nah, Yang di kalau yang bawah. bawah ini naibul fa'il karena ininya pasif. Duriba dipukul. Siapa? Zaidun Zaid. Ini naibul fa'il. Nah, ini model kedua. Fi'il aktif. Fi'il aktif pasangannya fa'il. Fi'il pasif pasangannya naibul fa'il. Model ketiga. Nah, model ketiga itu isim plus isim. Ya, jadi isim plus isim. Nah, isim yang pertama namanya mubtada. Mubtada itu awal kalimat. Jadi setiap isim yang disimpan sebagai permulaan kalimat itu namanya mubtada. Pasangannya itu adalah khobar. Jadi mubtada, khobar. Isim-isim tidak ada kata kerja. Gitu. Misalnya, ya, atau bisa kita bikin satu kesatuan seperti ini. Tidak ada al-khobar. Misalnya, al-baitu rumah itu. Nah, isim nih disimpan tidak ada fiil. Langsung di awal kalimat itu isim.
Rumah itu besar. Kabirun. Nah, ini isim plus isim. Rumah itu besar. Berarti al-baitu berperan sebagai mubtada. Bukan fa'il, bukan naibul fa'il. Kenapa al-baitu bukan fa'il atau naibul fa'il? Karena tidak diawali fi'il. Yang namanya fa'il atau naibul fa'il itu harus diawali oleh fi'il. Ini malah awal kalimatnya isim. Nah, Ikhwan Akhwat pernah dengar madrasah ibtidaiyah. Madrasah Iya. ibtidaiyah. Itu Madrasah tidak ya. madrasah permulaan ibtidaiyah. Nanti pertengahan mutawassithah atau madrasah tsanawiyah. Kalau yang lebih tinggi aliyah. Kalau lebih tinggi lagi jami'iyah. Nah, yang dasar permulaan ibtidaiyah. Nah, mubtada itu isim yang disimpan di permulaan kalimat. Jadi awal kalimat sudah dibuka oleh isim. Biasanya kan kita fi'il dulu, fi'il, fi'il, fi'il. Sekarang enggak, awal isim. Nah, awal isim ini, isim yang disimpan di awal ini berperan sebagai bukan fa'il, bukan maf'ul bi, bukan mudhaf ilaih, tapi namanya mubtada. Isim yang ada di awal mubtada itu. Isim yang disimpan di awal kalimat. Mubtada ini harus rofa. Sama dengan fa'il harus rofa. Sama dengan naibul fa'il harus rofa. Mubtada juga harus rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Nah, kabirun itu pelengkap mubtada. Namanya khobar. Khobar itu harus rofa juga sama. Isimnya mufrad. Tanda rofa dhammah. Bisa difahami? Nah, seperti itu modelnya. Ya. Kita bisa bikin lagi misalnya contoh lagi yang lain lagi. Rumah itu besar. Anak itu pintar. Model-model seperti itu dalam bahasa Indonesia. Anak itu al-waladu zakiyun. Anak itu pintar. Contoh lagi apa yang model seperti ini? Bahasa Indonesia juga boleh. Nanti kita sama-sama cari terjemahnya. Contohnya apa? Ustadz, saya kadang-kadang Mm-mm. suka ketukar dengan ini Ustadz, dengan sifat gitu. Hmm, Makanya tuh sifat itu harus Mbak. sama. Ma'rifat, ma'rifat, nakiroh, nakiroh. Ini mah oh ma'rifat, gitu. nakiroh. Oh gitu. Al-baitu ma'rifat ada al, kabirun, nakiroh. Tidak ada Itu alnya. pasti Ustadz. Itu pasti. Kalau dia al sama al itu pasti dia itu sifat gitu. Kalau kata keduanya bermakna sifat, pasti akan jadi sifat. Iya, Gitu. itu pasti ya. Oh, Iya, jadi bukan bukan mubtada khobar gitu. kan? Gitu. Hmm, Contoh apa? Contoh misalnya bahasa Indonesia boleh atau bahasa Arab nggak apa-apa. Mubtada khobar. Kebun itu luas. Nah, al-bustanu, kebun itu, atau boleh al-bustanu atau al-hadiqatu. Hmm, kebun itu. Nah, ini kan muannas ada tamar butoh. Jangan lupa khobarnya juga muannas. Al-hadiqatu kebun itu luas. wasi'atun. Sifatun. Wasiatun. Wasi'atun. Luas. Nah, gitu. Contoh lagi apa? Kalau aliyun eh, tawilun boleh Heeh. nggak Ustadz? Boleh. Ali ini juga ma'rifat nama orang. Mungkin ikhwan akhwat perlu mengulang lagi pelajaran ma'rifat. Ma'rifat itu ada beberapa kategori. Ada isim yang dikasih al, ma'rifat. Ada yang nama orang, ma'rifat. Jadi mubtada itu dibuat dari isim yang ma'rifat. Aliyun adalah orang yang tinggi. Tawilun. Nah, ini Lagi. mubtada khobar ya Ustadz, bukan Mubtada. sifat gitu. Bukan. Kan Ali ma'rifat. Oh Tawil iya, nakirah. lupa. Iya ya Ustadz. Terus apa lagi? Yang lain silahkan. Masjid itu
Masjid itu apa? Baru jadidun. Masjid itu baru. Al-masjidu jadidun. Nah, model-model seperti itu mubtada khobar namanya. Bisa difahami? Dan dua-duanya harus rofa. Mubtadanya harus rofa, khobarnya harus rofa. Gitu. Mubtada harus ini makrifat. Harus marifat. Ini ada alnya. Jadi mubtada marifat. Khobar nakiroh. Mubtada ada al ini. Nah, ataupun Ali nama orang marifat. Gitu. Jadi isim yang marifat mubtada. Oh, jadi syarat mubtada itu dia harus makrifat ya Ustadz. Harus marifat. Nah, ketentuan umumnya mubtada harus marifat. Dan khobarnya harus nakiro. Nakiroh. Betul. Itu. Seperti itu. Di buku 1 kayaknya juga ada ya Ustadz ya, itu di daftar isinya itu kalau nggak salah kemarin juga Ada. 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 Isim kanak khobar ina juga ada itu. Ada. Tuh. Nah, ini ya mubtada khobar. Jadi sekarang kita sebelum sebelum disimpulkan kita lanjutkan dulu. Jadi Afwan Ustadz, berarti kita sekarang udah pakai buku 2 ya Ustadz? buku 1. Jadi buku 1 dibagi 2 level. Oh iya iya. Belum buku 2. Nah, ini isim mufrad bisa juga mubtada dibuat dari musanna. Misalnya al waladani, dua anak itu kecil. Dua-duanya kecil. Soghironi. Kalau musanna harus musanna khobarnya. Berarti al-waladani adalah mubtada. Kalau kita uraikan al-waladani ini mubtada, i'rabnya rofa. Saya tulis di sini. Mubtada rofa. Jenis isim apa? Musana, Musanna. Tanda rofa. alif. Alif. Gitu. Sogirani khobar. Ini kan sogirani. Sogirani itu khobar. Khobar ini rofa. Mutanna. Tanda rofanya alif. Mafhum? Insya Allah Ustadz. Allah. Boleh juga jama mudzakkar salim. Misalnya saya bikin sebelah sini. Misalnya al-muslimuna, kaum muslimin itu adalah orang-orang yang berhasil. Najihuna. Muslimin itu adalah orang-orang yang berhasil. Al-muslimuna najihun. Al-muslimuna mubtada. Robnya rofa. Sama ya. Al-muslimuna mubtada. Harus rofa. Jenis isim apa? Jamak muzakkar salim. Tanda rofa. Wow. Wow. Ada di tabel ya. Najihuna khobar. I'rabnya rofa. Jamak mudzakkar salim. Tanda rofa waw. Gitu. Jadi kalau isim mufrad, musanna seperti ini, jamak. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah Ustadz. Kita bisa lihat bukunya di sini. Nah, kali yang sudah ada bukunya di bab mubtada khobar. Nah, jamak mudzakkar salim, khobarnya jamak mudzakkar salim lagi. Al-muallimuna misalnya gini. Kita mulai dari isim mufrad lah biar dibaca semua. Al-muslimu mubtadanya isim mufrad. Khabarnya sama isim mufrad. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah shadiqun, orang yang jujur. Gitu.
Yang kedua, at-tabibatu, dokter perempuan itu adalah mahiratun, orang yang mahir. Jangan lupa kalau muannas si mubtadanya khabarnya juga ikutan muannas. Muhammadun adalah talibun, seorang santri. Muhammad adalah talibun, seorang santri. Si mufrad, si mufrad. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Izin bertanya, Ustadz, Gimana? kalau seandainya apakah ada kasus misalnya kata pertamanya itu adalah isim isim yang berbeda jenisnya dengan kata kedua gitu. Dari sisi tadi eh, mufrad, jama atau musana itu apa ada kasus begitu, Ustadz? Jarang sekali, jarang sekali. Kalau berfaedah bisa ada, tapi hampir tidak pernah gitu. Tapi jarang ada, tapi jarang gitu. Saya pernah ada pertanyaan begitu, contohnya ada di Quran, tapi nanti coba saya cari lagi ya, saya lupa. Ada, tapi jarang sekali. Itu pada umumnya mufrad, mufrad, musanna, musanna. Mungkin 1 atau 2% bisa terjadi seperti itu. Oh, Gitu gitu, ya. Ustadz. Berarti kalau kita ketemukan eh, isim plus isim udah fix, berarti ini adalah mubtada khobar kasusnya begitu, Ustadz. Kalau di Mm-mm. awal. Mubtada khabar. Kalau ma'rifat nakiroh ya, ininya ma'rifat, Oh, ininya nakiroh, dia mubtada khabar. Gitu. gitu, Ustadz. Ya, Jazakallah khair. baik. Sekarang bikin mubtada dari musanna, khabarnya harus sama. At-talibani, dua santri itu, nasyitani, giat. At-talibani mubtada, i'rabnya rofa, jenis isimnya musanna, tanda rofanya alif. Nasyitani khobar, i'rabnya rofa, jenis isim musanna, tanda rofa alif. Al-kitabani, dua kitab itu, walidhani, tebal. Al-waladani, dua anak itu, muhadzabani, sopan. Itu jadi musanna, musanna. Dan rofa, rofa. Harus rofa i'rabnya. Mudah-mudahan 1 bulan libur tetap ingat ya. Masalah rofa, si mufrad, musanna, gitu harus dimurojaah lagi. Insya Allah Pak Ustadz, kita ingat cuman nggak sempat ujian. Oh Pak gitu. Pikpak, Pak Pikpak Pak Ustadz gimana? Saya nggak bisa ujian, nggak sempat ujian Pak Ustadz. Kalau di kelas level 2 ini belum ujian, Bu. Level 1 udah, level 2 belum. Tinggal mengikuti dulu. Oh, nggak, maksud saya yang perasaan saya dulu pernah ikut ujian Pak Ustadz dan saya dapat sertifikat. Hmm, Maksudnya itu sama dengan ujian kemarin nggak sih? Itu jadi kan saya punya 2 kegiatan Kelas. kelas. Di kelas Al-Munir ini ada ruang sanad, membuka juga Al-Munir. Nah, yang Oh, di kelas Al-Munir ini yang sudah masuk level 2 ini berarti sudah ujian level 1. oh begitu. Jadi saya boleh ikut ini. Boleh, tidak apa-apa. Bukan, lagian setahu saya Pak Ustadz bilang bahwa yang sekarang itu adalah sorof gitu, bukan nawu. Oh, sorab itu nanti di level 3 kalau di kelas kita ini. Setelah ini. Kalau di ruang Oh, sanad sudah memang bulan depan sudah mulai sorof. oh Gitu. jadi mungkin mungkin sebetulnya saya harus ikut di kelas sanad Hmm, karena Pak Ustadz memposting apa namanya mengupload buku sorof Pak Ustadz. itu untuk di ruang sanad. Oh gitu. Jadi Kecuali kalau mungkin yang ikut kelas ahad itu sudah dekat insya Allah sebentar lagi masuk kelas sorof gitu. ya ya ya. Kalau ini mah betul-betul metode Almunir level 2 sesudah kemarin ujian ya Pak Ustadz. Hmm. Jadi level level 2 itu bukunya masih buku 1. Jadi buku 1 saya pecah jadi 2 level. Oh Supaya begitu. Ya eh, baik baik baik. Jadi nggak bisa belajar di sini juga ya. Ya jadi ya bisa murojaah insya Allah. bisa murojaah di sini ya Insya Allah. Gitu ya. Nah, Ya, sekarang makasih.
kita membuat mubtada dari jamak mudzakkar salim. Al-muallimuna, para guru itu adalah nasyituna, orang-orang yang giat. Al-muallimuna mubtada, i'rabnya harus rofa kalau mubtada. Isimnya jamak mudzakkar salim, tanda rofanya apa? Wow. Wow. Wow, ini kita masukkan ke sini. Nasyituna juga sama, khobar, i'rabnya rofa, jamak mudzakkar salim, tanda rofanya wow. Oh, muzakkar salim. Contoh kedua, al-musiuna, orang-orang yang berbuat jelek itu. Nadimuna adalah orang-orang yang menyesal. Nah, gitu. Contoh ketiga, at-ta'i'una, orang-orang yang taat itu adalah najihuna, orang-orang yang berhasil. Nah, itu yang ketiga, membuat mubtada dari jamak mudzakkar salim. Yang keempat, membuat mubtada dari jamak muannas salim. Mubtada dari jamak muannas salim. Misalnya, al-muslimatu, kaum muslimah itu adalah najihatun, wanita-wanita yang sukses. Gitu. Al-muslimatu mubtada, i'rabnya rofa, jenis isimnya jamak muannas salim, tanda rofanya dhammah. Najihatun khobar, i'rabnya rofa, jamak muannas salim, tanda rofanya juga dhammah. Gitu. Terus contoh lagi al-maktabatu. Nah, sekarang kalau jamaknya benda, maksudnya bukan orang, tidak mesti benda tapi bukan orang, seperti ini. Al-maktabatu, perpustakaan, kan bukan orang ya. Maka kalau model jamaknya adalah bukan orang, khobarnya bisa dua alternatif. Bisa isim mufrad tapi muannas pakai ta marbuthah. Ini al-maktabatu, perpustakaan itu jadi datun, baru. Nah, khobarnya itu pakai isim mufrad tapi muannas. Boleh juga pakai jamak muannas, jadi datun. Bebas mau pilih yang mana. Itu catatan. Kalau apa? Kalau mubtadanya jamak yang bukan orang. Gitu. Saya difahami? Ya, insya Allah, Pak Ustadz. As-sayyaratu, mobil-mobil tuh jamak ini dan bukan Ya. orang, mobil-mobil. Maka khobarnya boleh isim mufrad tapi muannas, boleh jamak muannas. As-sayyaratu, mobil-mobil itu musri'atun, boleh ngebut atau cepat. Atau musri'atun, boleh. Artinya sama aja. Nah, gitu. Ini membuat mubtada dari jamak muannas salim. Sekarang Jadi membuat kalau benda berarti dua ya Ustadz ya. Boleh dua, boleh salah satu dari dua ini ya. ya, khobarnya boleh isim mufrad, boleh jamak muannas salim. Ya, Kalau Ustadz. isim mufrad harus muannas pakai ta marbutah, jangan lupa. Ya, gitu. Afwan Ustadz, itu kalau muktadanya bukan orang atau bukan benda hidup? Bukan orang, bukan manusia, dan jamak. Jadi kalau jamak bukan manusia, as-sayyaratu, mobil-mobil, al-maktabatu, perpustakaan, al-buyutu, rumah-rumah. Nah, model begitu. Nah, khobarnya boleh isim mufrad tapi muannas, ada ta marbutah, atau pakai jamak muannas. Seperti itu. Bagaimana kalau hewan? Kan makhluk hidup itu. Termasuk hewan. Penting bukan manusia. Gitu. Misalnya apa tuh? Misalnya al-qitatu, kucing-kucing itu. Nah, lari misalnya jariyatun atau jariyatun gitu. Jadi yang penting bukan manusia. Saya difahami? Jadi kalau mubtadanya bukan orang atau jamak gitu tadi ya Ustadz. Dua.
jama dan bukan orang. Itu harus bareng. Jama yang bukan orang. Oh, jamak yang bukan orang. Maka kalau mubtada adalah jama dan itu bukan manusia, entah itu benda, binatang, atau sesuatu yang lain, maka khobarnya itu bisa mufrad muannas atau jama muannas. Tapi jamaknya jamak muannas salim kan Ustadz? Kalau mubtada'nya atau jamak ya jamak muannas salim Jama muannas eh, salim. ya mubtada'nya jamak muannas salim bisa dua khobarnya gitu kan Ustadz? Khobarnya ada dua, bisa Mufrad muannas atau Muannas jama atau muannas. jamak muannas salim. Jadi mubtada yang jamak muannas salim berbentuk benda selain manusia gitu ya Ustadz? Selain orang, selain manusia, entah itu benda atau binatang atau yang lain-lain. Selain orang lah gitu. Kalau ini kan seperti al-muslimatu, kaum muslimah itu, ini kan manusia. Iya. Kabarnya cuma satu aja, jama muannas salim lagi, jama muannas salim, jama muannas salim. Iya. Gitu. Pak Ustadz ini sedang murojaah ini Pak Ustadz yang ini tuh sedang merajaah yang halaman 78 atau halaman 80 Pak Ustadz atau memang sedang melanjutkan? Nampaknya melanjutkan ya, atau mungkin murojaah saya juga agak lupa. Tapi kalau Nggak yang apa-apa sudah Pak jauh, Ustadz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, murojaah juga karena memang biar lebih mantap. nah, gitu. Kalau memang saya ada beberapa kelas yang sama-sama Al-Munir, jadi Bingung. bingung. Seerteuy. Mafhum ya? Saya baru Ustadz. Baru. Gimana Bu? Mafhum? Bisa dipahami? Ya, sedikit meraba-raba, makanya dari tadi tidak ikut menjawab. Oh gitu. Sambil aja ya. Sambil menyimak aja insya Allah. Ustadz Nah. izin bertanya Ustadz. Itu kasusnya hanya berlaku di jamak muannas salim saja Ustadz. Kalau jamak muzakkar salim itu harus jamak muzakkar salim saja khobarnya atau bisa isim yang punya isim mufrad yang punya sifat muzakkar. Kalau jamak mudzakkar salim memang khusus manusia. Tidak bisa benda. Itu makanya khobarnya juga sama jamak mudzakkar salim lagi. Gitu. Iya. Kalau jamak muannas salim kadang-kadang ada orang, ada bukan orang. Jamak taksir juga kadang-kadang orang, kadang-kadang bukan orang. Saya dipahami ya? Oh, iya status. Ya. Ada lagi? Ya Kalau ini jamak taksir, kalau Gimana? jamak taksir berarti sama kasusnya seperti muannas, Ustaz? Sama. Dia khobarnya bisa isim mufrad atau bisa jamak muannas. Gitu. Nanti di bawah kita akan masuk jamak taksir. ya ini baru masuk Ustadz. Kemarin di catatan saya itu kemarin terakhir naibul fa'il sama Berarti mubtada khobarnya baru sedikit di awal. Oke, Jadi berarti ini kita baru melanjutkan. lanjut ya. Baik, bagus. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Nah, terus sekarang membuat mubtada. Ya. Sekali lagi saya ulang, mubtada itu harus isim yang disimpan di awal kalimat, awal jumlah, awal kalimat sempurna. Itu namanya mubtada. Dia berperan sebagai mubtada. Nah, mubtada sekarang awal kalimatnya berupa jamak taksir. Kalau bukan orang juga sama, khobarnya boleh isim mufrad tapi muannas. Misalnya al-aqlamu, pulpen itu. Nah, khobarnya boleh isim mufrad tapi muannas. Katsiratun, banyak, atau jamak muannas katsiratun. Seperti itu. Jamak muannas salim. Al-buyutu, rumah-rumah itu ini juga bukan orang. Ghaliyatun, mahal, atau ghaliyatun. Gitu. Al-miyahu, air itu. Tahiratun atau tahiratun. Seperti itu kira-kira. Bisa difahami, akhwat? Insyaallah. Jadi kita bisa membuat mubtada dari isim mufrad
dari musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Bagaimana contoh i'rabnya? Contohnya ini. Ar-rajulu, lelaki itu adalah qawiyun, orang yang kuat. Ar-rajulu berperan bukan fa'il karena tidak ada fi'ilnya. Bukan naibul fa'il, tidak ada juga fi'il pasifnya. Dia mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim yang disimpan di awal permulaan kalimat. Ar-rajulu mubtada, i'rabnya harus rofa. Jenis isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Qawiyun pelengkapnya, pasangannya. Khobar. Khobar itu harus rofa. Isim mufrad, tanda rofa dhammah. Al-waladani, al-waladani salihan. Dua anak itu salihani, dua-duanya soleh. Nah, al-waladani mubtada, i'rabnya harus rofa, jenis isimnya mutsanna, tanda rofanya alif. Afwan. Afwan. Begitu ya. Nah, kemudian bawahnya as-solihani khobarnya. Dia rofa. Mutsanna, tanda rofa alif. Al-muslimuna, kaum muslimin itu adalah najihuna, orang-orang yang berhasil. Al-muslimuna mubtada, i'rabnya rofa, jenis isim jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Najihuna khabar, rofa, jamak mudzakkar salim, tanda rofa waw. Al-kutubu, kitab-kitab itu jadidatun baru. Al-kutubu mubtada, i'rabnya rofa, jamak taksir, tanda rofa dhammah. Jadidatun khobar, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah. Gitu nah. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya kita mempelajari 3 jenis kalimat sempurna. Yang kalimat sempurna pertama ada fiilnya. Nah, jenis kalimat sempurna pertama misalnya jalasa, telah duduk, siapa? Zaidun, Zaid. Ini udah jadi kalimat sempurna. Jalasanya fi'il madhi mabni fathah, Zaidunnya apa? Fa'il. Fa'il. Fi'il, fa'il. Iya. Yang melakukan perbuatan duduknya, fa'il. Iya. Model pertama ada fi'il. Model kedua juga ada fi'il, tapi fi'ilnya pasif. Di. Misalnya nusira ditolong, nusira ditolong. Siapa yang ditolong? Aliun, Ali. Ali ditolong. Nah, Iya. nusiranya fi'il madi yang pasif mabni fathah. Aliun apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il karena fi'ilnya pasif. Ditolong. Ditolong. Itu model kedua. Dua-duanya fi'il dulu. Model ketiga tidak ada fi'ilnya. Misalnya Zaidun, Zaid adalah ustadzun, seorang ustadz. Nih. Berarti Zaidun berperan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ya. Ustadzun berperan sebagai Khobar. khabar. Gitu. Jadi ada kalau kita simpulkan di sini dengan rumus, kita sudah mempelajari 3 pola kalimat. Pertama fi'il plus fa'il. Nah ini kalimat sempurnanya. Fi'il plus fa'il. Yang kedua fi'il plus Naibul fa'il. naibul fa'il. Fa'il. Ya, kita kasih kurung di sini. Kalau Majhul. fi'ilnya majhul atau pasif, atau misalnya saya tulis begini. Nah, pasangannya naibul fa'il. Fa'il. Yang ketiga mubtada. Ini isim mubtada. Pasangannya apa?
Khobar. 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 Ini isim-isim. Jadi mubtada itu isim, khobar itu isim. Jadi 3 jenis kalimat sempurna. Nah, dalam struktur tata bahasa Arab tidak akan keluar sebuah kalimat sempurna itu dari 3 ini. Imma fi'il nanti plus fa'il, wa imma fi'il nanti plus naibul fa'il, atau mubtada plus khobar. Gitu. Jadi kalau kita mencari sebuah kalimat sempurna harus ada salah satu dari 3 ini. Iya. Tidak harus mesti salah satu dari 3. Itu cuma ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, kita baru belajar yang sederhana. Tetapi dasarnya ini 3 ini kalimat sempurna. Kalau tidak ada 3 ini, tidak akan jadi kalimat sempurna. Iya. Saya difahami. Iya. Afwan Ustadz mau bertanya. Boleh. Jadi Gimana, Bu? lupa lagi gitu. Mm-mm. Gimana cara kita membedakan fi'il itu positif, pasif atau negatif kalau kita tidak tahu artinya? Ya, jadi kalau fi'il pasif itu, nah, fi'il itu ada yang pasif ya. Ini saya tulis di sini. Jadi kita murajaah. Fi'il madhi pasif itu begini modelnya. Domah awalnya, kasroh sebelum akhirnya. Itu fi'il madhi yang pasif. Misalnya nasoro telah menolong. Kalau telah ditolong, Siro. siro ditolong. Gitu. Itu berarti pasif. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Ditolong. Doroba memukul, kalau dipukul Duriba. duriba. Zalzala goncang. Kalau digoncangkan Zulzila. zulzila. Idza zulzilatil ardu zilzala. Fataha membuka, kalau dibuka Futiha. Futiha. putih. Nah, nanti seperti itu, Bu. Kalau fi'il madhi yang pasif itu awalnya dhammah, Cuma belum akhirnya kasroh kasroh. sebelum akhir. Jazakillah khair Ustaz. Oh iya. Kalau fi'il mudhari beda lagi. Kalau fi'il mudhari itu dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Dhammah awalnya fathah sebelum akhir. Yansuru, Nah, yansuru, yunsiro. misalnya yansuru, sedang Yansuru. menolong. Kalau sedang ditolong berarti Yunsoru. yunsoru. Lemahkan awalnya, fathah sebelum akhir. Yunsoru. Yaftahu membuka, kalau dibuka Yuftahu. yuftahu dibuka. Sebelum akhirnya sudah fathah ya sudah, tidak usah diapa-apakan. Yuftahu. Iya. Dibuka. Gitu. Yadribu memukul, kalau dipukul Yutrobu. Yudrobu. yudrobu. Nah, seperti itu. Pak Ustadz, catatan Ya. ini nanti diupload ya Pak Ustadz. Soalnya di sini di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Ada kok di Ini? bab naibul fa'il, Bu. Oh, di Ada di bab naibul fa'il. Insyaallah. Halaman berapa ya? Insyaallah nanti coba saya share juga ini ya. Mudah-mudahan Iya Pak Ustadz. Halaman 76. Silakan 76. dibuka. Oh Nah, Ibu. ya. Mau naibul fa'il ya. Gitu. Oh iya, tapi kalau ngelihat catatan Pak Ustadz lebih enak. Karena sambil dijelaskan mungkin ya. Iya, kalau di sini, aduh, di sini mah kadang-kadang tuh lalit Pak Ustadz. Oh gitu. Insyaallah nanti Enakan saya sambil share. begini, Tamam. sambil gitu. Ya, kalau di-upload gitu jadi saya mengikutinya lebih enak Pak Ustadz, lebih mengerti. Baik, insyaallah. Itu ya, ikhwan akhwat ya. Jadi kesimpulannya gitu. Jadi ada 3 pola kalimat yang kita pelajari dan ini inti dari kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Kalau Ibu
mau mencoba mengetes kalau menemukan sebuah kalimat sempurna itu harus ketemu fiil pasangannya fa'il, Iya, kalau pasif fiilnya pasangannya naibul fa'il, kalau lupa. mubtada pasangannya khobar gitu. Hmm. Kalau bingung berarti contoh kalimat yang dibaca itu berarti lebih kompleks gitu. Tapi inti kalimatnya tidak keluar dari ini. Iya, nah ini Pak Ustadz ini. Tinggal Resim dikembangkan. ini yang penting. Nah, gitu. Resim ini penting dan baru tertangkap sekarang bagaimana kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu susunannya. Masya Allah. Iya ya, Alhamdulillah. ternyata ini. Ya, Dan ya. kalau nanti kita akan lanjutkan Sabtu depan, ini mah pemanasan gitu ya. Karena sudah Ya, lama udah libur selesai bulan. lagi. Mudah-mudahan Pak Ustadz. semuanya istiqomah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Syukran. Allah khair. Sehat selalu Ustaz. Berkat.